Ya, makasih buat teman-teman semua dari OSIS sudah ngebantu buat survei. Jadi langsung aja Ji, tadi udah dihitung belum hasil surveinya? Kan totalnya ada 540 orang yang kita survei. 324-nya itu lebih suka pengumuman lewat broadcast WhatsApp. Sisanya 216 lewat mading. Mantap, bener banget tuh. Emang orang lebih enak baca lewat HP. Iya sih, tapi kasihan orang divisi mading jadi nggak ada kerjaan. Udah, itu kita ada tugas lagi dari guru. Dari hasil survei itu, kita disuruh buat perbandingannya. Oh, perbandingan. Tahu? Agak. Ya. Halo sahabat edukasi, itu tadi teman-teman yang tadi disuruh sama gurunya untuk menghitung mana yang banyak pakai WhatsApp atau mana yang lebih banyak baca di mading. Dan ternyata itu membawa kita kepada sesuatu konsep matematika yang kita sebut dengan perbandingan atau rasio. Nah, apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda ini banyak, bisa dari ukurannya, bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, atau banyak bendanya, dan banyak hal yang tentang besaran, pokoknya besaran tentang suatu benda. Kemudian cara menyatakan rasio atau perbandingan ini itu ada 3 cara. Cara yang pertama itu adalah dengan bentuk pecahan. Semisal 2/3, pecahan 3/4, atau 5/8, dan seterusnya gitu. Lalu kedua, bisa dinyatakan dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya kita lihat ada 2/3 tadi, bisa kita tulis menjadi 2/3. 2.2 kemudian 3, kemudian 5.2, kemudian 6, 5/6, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bisa dinyatakan dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Dipisahkan dengan kata dari. Jadi kalau 2/3 bisa disebut dengan 2/3. Atau biasa lihat di iklan-iklannya ada yang ternyata 9 dari 10 wanita menggunakan sampo ini, gitu-gitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat perbandingan. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman yang tadi yang sudah menghitung sekolahnya itu 150 orang. Berapa sih yang disurvei? Mereka mensurvei 540 siswa yang ada di sekolahnya. Mana yang lebih berapa banyak yang membaca berita dari mading dan berapa banyak yang lebih suka dari broadcast message. Dan di situ didapatlah ternyata 324 siswa memilih lebih suka membaca dari broadcast message. Kemudian 216 siswa memilih lebih suka membaca dari mading. Nah, kemudian guru pembimbingnya itu meminta untuk diberikan laporan dalam bentuk perbandingan, karena kalau bilangan-bilangan ini langsung diberikan perbandingan, karena kalau bilangan-bilangan ini langsung diberikan terlalu besar gitu. Jadi maunya disederhanakan dalam bentuk perbandingan atau rasio. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti kita mulai, diketahui 540 siswa yang disurvei, 324 broadcast message, 216 memilih mading. Maka perbandingannya adalah kita bandingkan langsung jumlah siswa yang memilih broadcast dibanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti survei. Maka didapatlah 324 dibagi 540 sama dengan 3/5. Jadi rasio 3 dari 5 siswa menyatakan bahwa 3 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita dari broadcast message. Kemudian perbandingan banyaknya siswa yang memilih mading terhadap jumlah siswa yang mengikuti survei, langsung banyaknya jumlah siswa yang memilih mading per banyaknya siswa yang mengikuti survei. Kemudian dapatlah 216 per 540 sama dengan 2/5. Nah, rasio 2 dari 5 ini dibacanya adalah
2 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita melalui mading. Dan untuk perbandingan banyaknya siswa yang memilih broadcast WhatsApp terhadap mading, terhadap media mading yaitu 324 dibagi dengan 216 sama dengan 3/2. Maka perbandingannya adalah 3:2. Dan perbandingan-perbandingan itulah yang tadi akan dilaporkan oleh OSIS kepada guru pembinanya. Begitu sahabat edukasi. Ternyata belajar perbandingan ini memudahkan kita dalam menggambarkan sesuatu, menggambarkan suatu keadaan, menggambarkan suatu besaran. Jadi teman-teman ketika menemukan suatu tempat atau suatu keadaan yang itu dia heterogen segala macam, jadi banyak hal yang bisa ditemukan di situ, itu bisa kita sederhanakan dengan menampilkan data berupa rasio. Pembimbingnya itu meminta untuk diberikan laporan dalam bentuk perbandingan, karena kalau bilangan-bilangan ini langsung diberikan terlalu besar gitu. Jadi maunya disederhanakan dalam bentuk perbandingan atau rasio. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti kita mulai, diketahui 540 siswa yang disurvei. Enggak ada aja mau naik sini tadi tuh rambut 7 rumput ya masuk keluar. Itu rahasia bisa coba. Kok macet lagi sih? Itu nah, macam apa? Macet. Perbandingan atau rasio yang sama membentuk suatu perbandingan senilai. Jadi biasanya perbandingan senilai ini akan oleh tanda sama dengan. Dan perbandingan senilai adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio itu adalah sama. Sekarang kita lihat masalah yang tadi dialami oleh dua teman kita tadi, sahabat edukasi. Mereka ingin membuat kue ya. Keduanya berniat membuat 21 kue. Dalam resep itu ada 3 kue memerlukan 270 gram terigu, kemudian 5 buah telur, dan 120 gram gula. Berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 21 kue? Jika harga terigu adalah Rp9.000 per kilogram, telur adalah Rp2.500 per butir, dan gula pasir adalah Rp12.000 per kilogram. Berapa banyak kue yang bisa dibuat jika dia hanya mempunyai uang Rp50.000? Kalau saya sih punya uang Rp50.000 daripada bikin kue mending beli gorengan, beres. Nah, pertama kita buat perbandingan senilainya dulu. Biasanya perbandingan senilai kita pakai tabel. Kita buat tabelnya. Karena 3 kue memerlukan 270 gram terigu, 5 buah telur, dan 120 gram gula, nah kita bisa buat tabel. Tabelnya menjadi kue 3 adalah X, kemudian telurnya adalah Y, dan gulanya adalah Z. Kenapa begitu? Ya namanya juga matematika. Matematika itu yang begitu, kita harus misalkan. Kita misalkan karena kita belum tahu. Nah sekarang dari tabel yang sudah kita misalkan tadi, kita sekarang bisa menghitung dengan perbandingan senilai. Hitungan pertama untuk terigu misalkan, maka terigu itu kita dapat dengan buat perbandingan 3/21 sama dengan 270 per X. Dikali silang, di situ 3X sama dengan 270 kali 21.
5.670. Yang kedua telur sama dengan perbandingan senilai, kita pakai data yang di tabel tadi. Perbandingannya kita dapat 3/21 sama dengan 5/Y. Dikali silang, 3Y sama dengan 5 kali 21, 3Y sama dengan 105. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1/3, Y sama dengan 105/3, Y sama dengan 35. Nah, jadi telur yang dibutuhkan untuk membuat satu kue itu adalah 35 butir telur. Dan yang berikutnya, hal yang sama kita lakukan kepada gula. Kita ambil perbandingannya 3/21 sama dengan 120/Z. 3Z kita kali silang, 3Z sama dengan 120 kali 21. 3Z sama dengan 2520. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1/3, maka Z sama dengan 2520/3. Z sama dengan, nah jadi gula, jadi tabel yang tadi lengkapi, dan kita lihat inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah harga telur, harga gula itu sudah ada diketahui. Kita lihat untuk 3 kue, 270 gram terigu kita rubah ke kilogram menjadi 0,2. Remote-nya mana? 0,27 kg dikali dengan Rp9.000 per kilogram dihasilkan Rp500 sama dengan Rp12.500 per Rp2.500 per 5 butir telur tadi. Kemudian gula itu ada 120 gram, kita rubah ke kilogram menjadi 0,12 dikali dengan Rp12.000 sama dengan Rp1.440. Jadi jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat Kita sama bapak mana mau tahu bapak? Mana lagi? Bobo yuk. Oh, memang berapa mak? Nah, ya. Awas kamu. tiga kue itu adalah terigu 2.430, telur 12, lebih murah gorengan memang sebenarnya. Kemudian kita lihat perbandingannya sekarang. Nah, ini 50.000 tadi untuk dapat berapa kue ya? Jadi 3 kue itu Rejik. kue itu memerlukan bahan yang banyak untuk mendapatkan kue yang banyak. Karena kita berbicara di perbandingan senilai. Dan perbandingan senilai ini itu sering sekali kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sahabat edukasi, jangan pernah menyerah untuk belajar matematika, jangan pernah lelah untuk belajar matematika. Kalian menjawab soal berikut. Sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 48 km. Jika mobil itu ingin menempuh jarak 204 km, maka bensin yang diperlukan adalah Udah sampai itu nanti yang tahu apa yang tiga. Acak ada biji. Kan ini susah ditampung. Hari. Jadi selama 10 hari bekerja itu ada 20 pekerja. Kemudian selanjutnya setelah 10 hari bekerja
Ya, pekerjaan ini terhenti selama 3 hari. Maka kita lihat di situ waktu yang tersisa adalah 15 dikurang dengan 3, 5 hari. Nah sekarang X pekerja untuk 12 hari. Nah berapa banyak nih pekerjanya? Nah di situ didapatlah X sama dengan 20 kali 15 dibagi 12. X sama dengan 25. Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 25 dikurangi dengan 20 sama dengan 5 orang. Matematika jangan pernah lelah. Matematika itu membuat kita menjadi mantul. Betul. Bagaimana teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 36 hari dengan 15 orang pekerja. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 27 hari, berapa pekerja yang harus ditambahkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Atau gangguan dalam belajar karena kesulitan membaca. Ya, pekerjaan ini terhenti selama 3 hari. Maka kita lihat di situ waktu yang tersisa adalah 15 dikurang dengan 3, 5 hari. Nah sekarang X pekerja untuk 12 hari. Nah berapa banyak nih pekerjanya? Nah di situ didapatlah X sama dengan 20 kali 15 dibagi 12.